Kami persilakan kepada penanya pertama, Ustadz Ahidin. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir dan Abi Pantun, izinkan saya bertanya. Sejatinya katanya tidak ada ateis yang murni. Karena ketika seorang ateis berkunjung kepada orang yang sakit, dia mendoakan semoga lekas sehat. Nah, semoga itu artinya dia mempercayai ada kekuatan yang besar selain daripada manusia, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa orang muslim yang sejatinya sudah dari lahir percaya dengan Allah itu tidak merasakan ada kekuatan Allah dalam dirinya, sehingga sholat ini, ibadah ini menjadi beban buat dia, bukan merupakan kebutuhan. Bagaimana supaya ibadah ini menjadi kebutuhan bukan jadi beban, karena dia harus merasakan kekuatan Tuhan dalam dirinya ketika dia beribadah. Terima kasih. Luar biasa, silakan Ustadz Taufikur Rahman. Ini pertanyaan doktoral ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Ketika Allah memerintahkan ibadah mahdo yang namanya sholat, baik dalam bentuk redaksi fi'il mudhari' maupun dalam redaksi fi'il amr, maupun dalam redaksi bentuk fi'il madi, yang Allah pilih satu kata, qomah, yang artinya dirikanlah oleh kamu. Redaksi fi'il mudhari', contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, dan orang-orang yang mendirikan. Redaksi bentuk fi'il amr, contoh surat 17 juz 15 ayat ke-78, aqimis sholata, dirikanlah oleh kamu. Kenapa tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Karena, ini saya jawab nih, mohon maaf, kita hampir rata-rata baru sekedar menjadi tukang sholat, bukan menjadi orang yang mendirikan sholat. Tuh, beda, tukang. Allah pengen bukan jadi tukang, Allah pengen kamu semua jadi orang yang mendirikan sholat. Saya kasih analogi, di mana Ustadz Agung punya uang hampir 3M, amin. Iya, iya, doanya yang baik aja. Lantas punya sebidang tanah kurang lebih 500 meter, SHM namanya. Kemudian ingin membentuk bangunan yang tentunya bagus. Dicarilah arsitektur yang profesional. Oleh karenanya sudah ketemu, tekan kontrak, oke ya Ustadz Agung, bla bla bla, siap, udah. Bagaimana perjanjiannya? Oke, kata Pak Sektor ini dengan kontraktornya, dengan timnya, oke kalau begitu tolong transfer dulu 30% untuk kami bisa kerja. Bisteknya kerja sampai 1 tahun harus jadi. Masya Allah, setelah ditransfer secara kewajibannya, lantas menjelang ya 6 bulan, laporan lagi, Ustadz Agung, ini boleh dicek karena kondisi bangunan kita sudah hampir 50%. Dari mulai halaman, oke. Ruang tamu, oke. Kamar-kamar, oke. Kamar mandi, oke. Lantai 2, oke. Nah, lantas menjelang setahun, kabari lagi, tolong selesaikan pembayarannya Ustadz Agung karena kita akan finishing. Nah, kemudian setelah ditransfer seluruh semuanya, sudah hampir jadi, tinggal serah terima kunci, diperiksa lagi. Semuanya sudah oke, bangunan jadilah setahun. Begitu jadi, bunga, bangga, bahagia. Ustadz Agung, yang bekerja mati-matian, yang namanya itu ngaduk semen, ngecor, dia kena paku, kepanasan, kehujanan, Ustadz Agung apa tukang? Tukang. Tapi begitu bangunan megah jadi indah, yang menempati tukang apa Mas Agung? Ustadz Agung yang mendirikan. Tukang yang resikonya kepanasan, yang resikonya bahkan kadang-kadang jatuh dari lantai 2 meninggal dunia, kena paku, Allahu Akbar. Jadi bangunan, gigit jari dia. Tukang yang menempati, Ustadz Agung ngundang Abi Amir, ngundang juga Ustadz Pantun, ya syukuran itu kan. Singkat kata, itulah orang yang mendirikan sholat. Janganlah menjadi tukang sholat, tapi jadilah orang-orang yang mendirikan sholat. Masya Allah, terima kasih Abi. Nanti kita akan lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.